Halo, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ucapkan kepada Anda sekalian, semua pendengar dan peserta dari acara Mutiara Kebenaran yang kita masuki pada saat ini. Apa kabar Anda semua? Anda masih bersama dengan kami dalam acara Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, dan kita hari ini akan membahas kebenaran firman Tuhan lebih lanjut lagi. Kita sudah sampai di 1 Samuel dan hari ini di pasalnya yang ke-13. 1 Samuel pasalnya yang ke-13, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini adalah melanjutkan kisah tentang Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dan ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita tarik dari dia. Ada hal-hal positif yang dia lakukan. Saul memulai pelayanan dia sebagai raja dengan cukup baik. Bagaimana dia memiliki kerendahan hati di awal, walaupun kita bisa kita bisa menganalisis bahwa bisa saja kerendahan hati itu adalah kerendahan hati yang pura-pura, yaitu yang munafik begitu. Tetapi bisa juga bahwa dia awalnya rendah hati dan kemudian dia berubah, karena seringkali kesuksesan bisa mengubah seseorang. Nah, ini hal yang harus kita jaga. Jangan sampai kesuksesan mengubah diri kita menjadi sesuatu yang lebih buruk, tetapi seharusnya mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi kita katakan bahwa Saul memulai dengan lumayan baik. Di pasal 11 Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan orang Israel dari Raja Amon, yaitu seorang raja yang sangat jahat namanya Nahas. Dan kita akan lihat bagaimana dia ada dipakai Tuhan untuk melawan orang-orang Filistin juga. Tetapi kita akan lihat sampai dengan pasal yang ke-13 di sini, kita akan mulai melihat mulainya kejatuhan Saul, karakter dia yang sesungguhnya akhirnya semakin muncul, dan kita akan melihat kegagalan-kegagalan dia yang juga bisa menjadi pelajaran besar bagi kita. Itulah tujuan dari firman Tuhan itu diberikan. Dia memberikan kita instruksi, baik itu melalui perintah langsung, melalui nasihat-nasihat, atau melalui contoh-contoh. Sebagaimana dikatakan dalam perjanjian baru di dalam 1 Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Kalau Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya, Anda bisa melihat 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. Contohnya di sini dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi persis seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 juga, bahwa seluruh kitab suci, kalau di bahasa Indonesia bunyi ayatnya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Dan itu tujuan kita memiliki acara Mutiara Kebenaran, karena kita percaya bahwa dalam firman Tuhan ada kebenaran. Kebenaran itu sangat berharga, bagaikan mutiara yang sangat indah, sangat mahal, dan kita perlu menggalinya, kita perlu menghargainya, dan itu yang ingin kita lakukan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi siapkan hati Anda, kita ingin belajar dari Saul, belajar dari Samuel, dari tokoh-tokoh yang lain yang disebut, dan dari banyak perikop firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati, siapkan Alkitab. Terutama kalau Anda sedang tidak nyetir atau melakukan aktivitas lain seperti mungkin lari pagi atau lain sebagainya. Mari kita buka Alkitab bersama-sama, kita akan membaca firman-Nya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Tuhan, kami menyerahkan waktu yang selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa ada firman-Mu di tangan kami, dan kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami memiliki hubungan dengan Engkau, dan kami rindu untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal seperti apa Engkau dan kekudusan-Mu menyinari hidup kami dan bersinar melalui hidup kami, Tuhan, sehingga kami menyinarkan terang-Mu juga, dan kiranya firman-Mu mentransformasi, mengubah kami hari demi hari. Terima kasih sekali lagi untuk waktu ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. 1 Samuel pasalnya yang ke-13, kita akan lihat ayat 1 sampai ayat 22. Ada 22 ayat, tapi kita tidak akan baca semuanya sekaligus. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat 3 terlebih dahulu sini. Ayat 1 sampai ayat 3.
Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Kita lanjut ayat yang keempat. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Baik, pasal ini dimulai dengan kata-kata Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Dan ini adalah salah satu ayat yang memang sulit untuk ditafsirkan. Bukan sulit untuk ditafsirkan karena kenapa-kenapa, tapi terlihat di sini, di LAI di sini dikatakan Saul berumur sekian tahun. Kata sekian tahun di sini adalah penafsiran, saudara Tuhan. Secara literal, dan Anda boleh cek ini ke dalam Alkitab lain seperti Alkitab bahasa Inggris, seperti KJV, dia bunyinya berbeda. KJV berkata, Saul reign 1 year. Jadi Saul memerintah selama 1 tahun, katanya di sini. Kemudian dilanjutkan, dan ketika when he had reigned 2 years over Israel, dan ketika dia sudah memerintah 2 tahun atas Israel. Nah, kalau kita melihat terjemahan LAI di bahasa Indonesia di sini, ada penerjemahan, ada penafsiran, dan penafsirannya menurut saya kurang tepat dan membuat agak rancu. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih sekolah minggu dan lain sebagainya, atau bahkan ketika saya sudah remaja, kadang-kadang saya mendapat pertanyaan berapa lama Saul memerintah atas seluruh Israel. Ya, berapa lama pemerintahan Saul? Karena raja-raja lain itu disebutkan pemerintahannya. Kita tahu Daud memerintah 40 tahun. Kita tahu Salomo memerintah 40 tahun. Dan kalau kita melihat di daftar raja-raja dan Tawarik, semua raja Israel, baik setelah kerajaan itu berpisah menjadi 2, yaitu ada kerajaan utara dan kerajaan selatan, semua raja-rajanya itu di list, didaftarkan, dan semua disebutkan dia memerintah berapa tahun. Anda boleh cek itu di kitab raja-raja, di kitab Tawarik, dan sebagainya. Tetapi di dalam perjanjian lama itu sendiri tidak ada informasi mengenai berapa lama Saul memerintah, padahal dia adalah raja pertama. Dan banyak orang yang salah konsep, dia berpikir bahwa Saul memerintah 2 tahun berdasarkan 1 Samuel 13 ayatnya yang pertama di sini, yaitu di klausa yang kedua dikatakan 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ada orang yang salah menafsirkan bahwa berarti ini adalah total rentang pemerintahan Saul. Yang tidak mungkin. Tidak mungkin Saul hanya memerintah 2 tahun atas Israel, karena ada begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan Saul. Bagaimana kita baca di pasal-pasal sebelumnya, dia berperang melawan Amon, bagaimana dia berperang melawan Filistin berkali-kali dan berkali-kali. Kemudian bagaimana Daud dianiaya oleh Saul secara berkepanjangan, bertahun-tahun lamanya. Saul mengejar Daud dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin pemerintahan Saul itu hanya 2 tahun saja. Dan bahkan sebenarnya kita ada diberitahu berapa lama Saul memerintah, hanya saja kita tidak diberitahu di dalam perjanjian lama. Melainkan informasi itu kita dapatkan di dalam perjanjian baru. Dan itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-21, Kisah Rasul 13 ayat 21, saya bacakan. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Jadi kita mendapatkan di situ bahwa Saul memerintah atas Israel 40 tahun lamanya. Itu berarti 3 raja pertama Israel, yaitu Saul, Daud, dan Salomo, sama masa pemerintahannya, sama-sama 40 tahun. Sangat menarik ya. Ada 3 raja pertama yang memerintah untuk jangka waktu yang sama. Jadi kembali ke 1 Samuel pasal 13.
kalimatnya sebenarnya di sini mestinya dibikin agak sedikit berbeda kalau menurut saya penerjemahannya supaya tidak menimbulkan kerancuan seperti ini. Selain itu, kerancuan juga bisa muncul dari kata sekian tahun itu. Saul berumur sekian tahun kalau di dalam Alkitab Indonesia di sini. Dan ini juga adalah suatu penafsiran karena kata sekian tidak ada di sana, dan ini adalah penafsiran yang menurut saya salah karena saya akan bacakan Ibraninya ya bagi Anda yang pernah belajar Ibrani ya. Tapi kalau Anda nggak pernah belajar Ibrani nggak apa-apa, nanti kita akan jelaskan. Ibraninya berbunyi begini: Ben Shana Shaul Bemalko ya, atau Bemaleko, oke. Ben Shana Shaul Bemaleko. Nah, artinya apa? Ben Shana. Ben itu artinya putra. Shana itu tahun. Jadi putra tahun. Tahun bisa juga berarti setahun. Ya, karena dalam bahasa Ibrani kalau Anda hanya tulis tahun saja itu bisa berarti 1 tahun. Gitu. Jadi putra setahun. Saul ya pada pemerintahannya. Bemaleko gitu ya, pada pemerintahannya. Nah, jadi atau ketika dia memerintah. Nah, ada sebagian orang yang menganggap bahwa kalimat ini janggal dalam bahasa Ibrani. Jadi putra setahun Saul pada pemerintahannya. Anda harus tahu dulu bahwa ada idiom dalam bahasa Ibrani kalau dikatakan putra berapa tahun itu mendikasikan umurnya berapa gitu. Sehingga ada sebagian orang, banyak ahli-ahli Alkitab yang berpendapat bahwa ini ada kata-kata yang hilang gitu. Jadi putra umur setahun, umur tahun. Jadi mereka beranggapan bahwa ada angka yang hilang. Mestinya ada umur sekian tahun. Ya, makanya Elai menambahkan kata sekian di situ. Ini merefleksikan filosofi mereka bahwa sepertinya ada informasi yang hilang di sini. Tetapi kita menolak filosofi ini karena kita percaya Alkitab diinspirasikan oleh Tuhan dengan sempurna dan juga dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Ada banyak sekali ayat dalam Alkitab yang mengajarkan pemeliharaan firman Tuhan, bahwa misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat 18 dan 19 bahwa langit dan bumi akan berlalu tapi satu jot ya satu titik pun, satu yot dan titik pun, satu iota dan titik pun tidak akan lenyap dari firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini Tuhan berjanji untuk memelihara firman-Nya dan kita tidak percaya bahwa ada informasi yang tadinya mungkin tertulis lalu hilang begitu dari Alkitab. Tidak mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Sehingga kita harus menerima teks apa adanya. Nah, tapi bagaimana memahaminya? Bahwa tidak mungkin juga bahwa Saul berumur 1 tahun waktu dia menjadi raja, karena dia sudah dewasa yang jelas ketika dia menjadi raja. Jadi ada beberapa penafsiran bahwa umur setahun ini, nomor 1, bisa mengacu pada umur pemerintahannya. Umur pemerintahannya, sehingga itu adalah penafsiran yang dipakai oleh KJV. Ini adalah penafsiran yang cocok-cocok saja, bagus saja. Jadi sehingga KJV atau King James Bible, ya kalau saya bilang KJV mungkin sebagian tidak tahu, KJV, King James Version, atau kadang-kadang disebut King James Bible, ya, adalah salah satu Alkitab terjemahan terbaik yang ada. Dan dia berkata Saul reign 1 year. Jadi dia menafsirkan umur setahun di situ mengacu kepada umur pemerintahannya. Jadi itu berarti bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di pasal 11, yaitu ketika Saul mengalahkan si Nahas dari Aman, dari bangsa Amon itu, kemudian bagaimana mereka memperbaharui jabatan raja dan sebagainya di Gilgal, itu semua terjadi pada tahun pertama pemerintahannya, begitu. Ketika pemerintahannya baru berumur setahun, dan kemudian apa yang akan dibahas di pasal 13 di sini mengenai konflik dia dengan Filistin dan sebagainya, itu terjadi pada tahun kedua pemerintahannya. Makanya itu ada di klausa kedua bahwa setelah dia memerintah 2 tahun atas Israel, maka intinya terjadilah apa yang di pasal 13 yang akan kita bahas ini. Gitu ya. Itu adalah penafsiran yang bagus dengan Tuhan. Jadi Saul memerintah 1 tahun, ya. Kemudian dia pada tahun yang kedua, gitu, terjadilah apa yang di pasal 13. Tapi ada penafsiran lain yang bisa juga. Penafsiran lain adalah mengacu bahwa Saul memiliki anak yang berumur setahun pada waktu dia mulai memerintah. Nah ini bisa juga ya bahwa Saul memiliki seorang putra berumur setahun, karena secara literal teks berkata Ben Shana, ya putra setahun. Jadi bisa juga berarti bahwa Saul memiliki putra setahun. Nah, putra setahun siapa yang dimiliki oleh Saul? Kita bisa buka di dalam ini ya, di dalam
eh, 2 Samuel 2 ayat 10, waktu Saul mati, dan kita ingat tadi di Kisah Rasul 13 kita dapatkan bahwa Saul memerintah 40 tahun. Anda ingat itu? Saul memerintah 40 tahun. Dan Anda buka 2 Samuel 2 ayat 10, 2 Samuel 2 ayat 10, ketika Saul mati, terjadi perebutan kekuasaan antara Daud dengan putra Saul yang masih hidup, karena beberapa putranya mati, seperti Yonatan juga mati dalam pertempuran dengan orang-orang Filistin, tapi ada satu yang hidup, yaitu Isi-Boset. Dan dikatakan di situ Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun waktu dia menjadi raja atas Israel. Jadi, waktu Saul mati, dan Saul memerintah 40 tahun, waktu Saul mati, Isi-Boset juga berumur 40 tahun. Gitu. Jadi, ini bisa cocok dengan fakta bahwa berarti Isi-Boset itu baru lahir atau baru berumur setahun ketika Saul mulai memerintah, gitu ya. Jadi itu bisa cocok seperti itu juga. Nah, kita kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-13. Tapi intinya kita tidak percaya bahwa ada kata-kata atau informasi yang hilang dari Alkitab. Bahwa ada hal-hal yang tidak Tuhan singkapkan, itu pasti. Artinya Tuhan tidak singkapkan banyak hal bagi kita. Tapi kalau Tuhan sudah singkapkan, Tuhan sudah inspirasikan, dan itu sudah tertulis, tidak mungkin lalu pemikiran orang, oh ini kan sudah ribuan tahun kemudian, pasti ada yang hilang, ada yang ini. Ya, secara manusiawi kita berpikir, ya logikanya mestinya seperti itu. Tapi kita berkata, Tuhan campur tangan, dan Tuhan menjaga firman-Nya supaya ada pemeliharaan yang sempurna atas firman Tuhan di situ. Oke, tapi kita lanjutkan. Ayatnya yang kedua, apa yang terjadi pada tahun kedua pemerintahannya Saul? Saul mulai mengorganisir semacam ketentaraan yang full time, yang permanen, ya. Dan kita sudah singgung bahwa sebelumnya di masa hakim-hakim dan lain sebagainya, Israel tidak punya pasukan yang profesional. Dan itu salah satu hal yang mungkin membuat mereka ketar-ketir, ya. Padahal ya sebenarnya kalau mereka bergantung sama Tuhan nggak masalah. Setiap kali ada musuh datang, semua rakyat jadi tentara. Semua rakyat jadi tentara. Jadi memang ini memerlukan iman kepada Tuhan, iman bahwa Tuhan akan memimpin kita kepada kemenangan. Tapi banyak sekali keuntungannya. Kalau tidak ada tentara profesional, maka tidak ada yang perlu digaji secara profesional, ya kan? Orang Israel zaman dulu tidak perlu bayar pajak di zaman hakim-hakim karena tidak ada raja, tidak ada birokrasi, tidak ada tentara profesional. Jadi semua makanan, semua hasil usaha, selain kamu berikan kepada Tuhan, ya mestinya sesuai dengan hukum Taurat, memberikan persepuluhan kepada suku Lewi dan lain sebagainya, sisanya adalah untuk dinikmati, begitu. Jadi itu indah sekali sebenarnya. Tetapi mereka tidak merasa cukup aman, ya mereka merasa mereka perlu seorang raja, dan raja untuk merasa diri aman, merasa perlu punya prajurit yang profesional, semacam TNI-nya mereka, ya Tentara Nasional Israel gitu, bukan Indonesia ya. Dan lain sebagainya. Dan Saul katanya akhirnya memilih 3.000 orang. 3.000 orang yang dia pilih, ini adalah tentara dia awalnya. 2.000, jadi dia pecah 2.000 bersama dengan dia di tempat namanya Mikmas di daerah Betel di situ. 1.000 lagi dia tempatkan di bawah Yonatan putranya, dan sepertinya ini putra sulungnya. Jadi yang akan suatu hari menggantikan dia. Dan ini adalah kali pertama kita bertemu dengan pribadi Yonatan di sini. Dan dia adalah pribadi yang luar biasa. Dan sebenarnya Yonatan adalah tokoh yang jauh lebih baik dari bapaknya Saul. Kita akan melihat Yonatan belakangan akan sangat terkenal masalah persahabatan dia dengan Daud. Dan kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya bahwa Yonatan benar-benar adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Ya. Kalau Saul memiliki iman yang pura-pura dan iman yang utiliter, artinya bukan iman yang sungguh, tapi iman yang beriman untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itulah ya. Ada orang yang beriman dalam tanda kutip, karena ini bukan iman sejati. Ada orang yang beriman dalam tanda kutip hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau dari Tuhan. Nah, iman seperti itu yang dimiliki Saul sebenarnya. Dia intinya berkata, saya mau percaya Tuhan ya karena saya bisa dapat ini dari Tuhan, ya karena saya ada maunya dari Tuhan, karena ya, tapi dia tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, ya yang sungguh-sungguh bahwa itu dari dalam dirinya, begitu. Dan itu akan kita dapatkan dalam analisis karakter dia sepanjang pasal-pasal selanjutnya dari 1 Samuel di sini. Tetapi Yonatan ini berbeda. Yonatan ini berbeda. Dia ini pertama kali kita ketemu dia, ya belum dijelaskan, nanti kita akan lihat.
Dan selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang. Jadi ya semua raja sangat suka kalau tentaranya banyak. Tapi sekali lagi permasalahannya adalah kalau tentara kamu banyak, kamu harus kasih mereka makan. Gitu. Sehingga harus ada balancing act, harus ada keseimbangan. Kita mau tentara, tapi kita juga harus mikirin bagaimana membiayai tentara itu. Sehingga kebanyakan negara harus mencari sweet spot, istilahnya ya, sweet spot. Berapa banyak jumlah tentara yang selalu siap sedia begitu. Dan pada waktu itu dia memilih 3.000 di sini. Dan fakta bahwa Yonatan sudah dewasa di sini, Yonatan sudah dewasa. Berapa umur Yonatan kita tidak dikasih tahu tentunya. Umur Saul pun kita tidak tahu. Kalau misalnya, karena Yonatan sudah bisa pimpin pasukan. Ya, dia sudah bisa pimpin pasukan. Kalau misalnya kita ambil yang agak-agak muda lah, misalnya Yonatan katakanlah 20 tahun misalnya, katakanlah gitu kan. Nah, Saulnya sendiri berarti berumur berapa? Begitu Saul, ya kalau Yonatan itu 20 tahun, Saul berarti bisa jadi 40 tahun. Ya. Nah, memang pada zaman itu banyak orang menikah agak muda, gitu ya. Jadi bisa juga sih Saul 30-an tahun ya, 38 mungkin atau 37 ya, tergantung dia menikah umur berapa. Ya tidak jarang pada waktu itu orang menikah umur 17, 18 laki-laki, sedangkan perempuan bisa lebih muda lagi. Bisa 15, 16 dan sebagainya. Kalau hari ini dianggap pernikahan di bawah umur, tapi di zaman itu tidak juga begitu. Dan kalau misalnya Saul menjadi raja umur 38 atau 40 kira-kira, maka dia memerintah 40 tahun, berarti dia umurnya lumayan panjang. Berarti bahkan umurnya lebih panjang dari Daud, dari Salomo, ya dan sebagainya. Ya, tapi berarti dia sampai hampir 80 kalau begitu. Atau 80 bahkan, atau 80 plus bahkan. Ya. Atau ya minimal dia sampai 70-an lah kalau kita tarik yang paling ini pun paling awal dia bisa punya anak lah begitu. Misalnya dia menikah sangat muda, Saul dia menikah umur 16 tahun atau 15 tahun yang bisa-bisa saja ya untuk zaman itu. Ya. Dan kita juga mudahkan umurnya Yonatan waktu dia mulai memimpin pasukan dan lain sebagainya. Oke. Tetapi kita melihat di sini Yonatan di ayat yang ketiga kita lihat di sini ya, Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Jadi ingat bahwa Filistin menguasai Israel pada waktu itu. Hakim Simpson sebagai hakim yang terakhir di situ sebelum Samuel, maksudnya karena Samuel juga hakim, dia gagal ya, karena pribadinya dia sendiri, dia jatuh ke dalam dosa berulang kali. Jadi dia tidak bisa membawa kemenangan total kepada Israel, melainkan hanya kemenangan-kemenangan yang sporadis gitu. Nah, Samuel adalah hakim yang baik, tapi Tuhan juga tidak memimpin Samuel untuk sampai mengenyahkan orang Filistin sama sekali, karena seringkali Tuhan mengizinkan ada musuh, ada tantangan untuk tujuan tertentu, dan tujuannya adalah untuk membiarkan Israel tetap berpaut kepada Tuhan di sini sebenarnya, tetap berpaut kepada Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan penyelamat yang sesungguhnya, dan ujung-ujungnya nanti Israel baru sepenuhnya menang atas Filistin baru nanti di zaman Daud nanti, gitu ya. Tapi pertarungan melawan Filistin itu bergenerasi-generasi, sudah dari Simpson, sudah dari Samuel, dan sekarang di zaman Saul juga. Mereka masih terus berperang, tapi posisinya adalah Israel sebagai yang terjajah. Ya, Israel sebagai yang terjajah, Filistin sebagai tuan-tuan di situ. Dan selama Israel tunduk sama Filistin, mereka ditolerir. Ya, selama orang Israel manggut-manggut tunduk sama orang Filistin, ya mereka diizinkan hidup walaupun tertindas. Tetapi di ayat yang ketiga kita baca, Yonatan tidak puas akan eksistensi seperti itu. Dan dia berkata, tidak, ini tanah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, dan kitalah yang harus memilikinya, dan kita tidak akan puas untuk menjadi hamba di sini. Dan dia memukul kalah pasukan pendudukan Israel yang ada di Geba di sini. Dan menarik sekali, di Geba yang belakangan disebut Gibea juga, arkeologi sudah menemukan bahwa memang ada semacam semacam benteng Filistin di situ yang dihancurkan di situ ya. Jadi arkeologi ada menemukan ini. Oke. Dan
kita melihat bahwa setelah Yonatan memukul kalah pasukan pendidikan Filistin, Saul yang menyuruh meniup sangkakala seluruh negeri, biarlah orang Ibrani mendengarkannya. Jadi dia menganggap bahwa ini kita harus menggunakan momentum ini untuk meningkatkan moral dan semangat orang Filistin, karena dalam peperangan yang salah satu faktor yang paling penting adalah moral dari pasukan atau semangat dari pasukan itu. Ya. Dan di ayat yang keempat, demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Ini sangat menarik karena sebenarnya secara teknis yang memukul kalah itu bukan Saul tapi Yonatan, Yonatan anaknya. Dan ada banyak orang yang berpikir bahwa Saul di sini istilahnya mengambil kredit atau mencuri kemuliaan Yonatan, tapi saya tidak terlalu mengkritik dia sih di sini dalam poin yang ini, walaupun ada banyak orang mengkritik Saul bahwa bukan dia sebenarnya menang, tapi Yonatan yang menang, tapi sepertinya dia sebar kemana-mana bahwa Saul menang. Tapi ini tidak terlalu pusing sebenarnya, karena zaman itu kita tidak terlalu mereka tidak terlalu individualistik seperti sekarang, ya, sehingga kemenangan Yonatan disamakan dengan kemenangan Saul itu adalah hal yang wajar pada waktu itu, karena anak ya sering dianggap sebagai bagian dari keluarganya, gitu, bagian dari klannya. Jadi kemenangan Yonatan adalah kemenangan Saul. Jadi tidak terlalu masalah di sini, walaupun ya memang mencerminkan bahwa Saul ingin mendapatkan kemuliaan. Ya, Saul ingin mendapat kemuliaan, ini mengantisipasi belakangan ketika kemuliaan tidak diberikan kepada Saul, dia menjadi marah. Dan ini akan muncul lagi di pasal-pasal selanjutnya ketika orang Israel lebih memuji Daud misalnya daripada Saul. Kita akan lihat nanti. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa, dan itu membuat Saul sangat-sangat iri hati kepada Daud dan memicu sebenarnya penganiayaan dia kepada Daud di situ. Ya, tetapi kita melihat di sini Saul ingin memastikan orang-orang tahu bahwa Yonatan itu di bawah dia, gitu. Jadi kemenangan Yonatan adalah kemenangan dia juga, begitu istilahnya. Jadi seluruh Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa selama orang Israel puas dan tunduk dan menyerah kepada orang Filistin, mereka akan dibaik-baikin oleh orang Filistin. Bahkan mungkin ada orang Filistin yang berbuat baik kepada orang Israel selama mereka mau tunduk. Tetapi begitu orang Israel berkata, kami tidak mau tunduk, kami akan berjuang untuk kebebasan kami, ini adalah tanah kami, maka mereka dibenci oleh orang Filistin. Dan kita bisa menarik suatu paralel rohani hari ini. Kita bukan lagi melawan orang Filistin secara fisik, tapi kita punya pertarungan rohani. Kita punya musuh-musuh rohani. Kita hidup di dunia yang antagonis terhadap Tuhan. Dan selama Anda mau tunduk kepada tuntutan dunia, Anda mau menyerah kepada keduniawian dan kedagingan, ya dunia akan memperlakukan kamu baik-baik saja, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi begitu Anda berkata, tidak, saya mau berperang untuk Tuhan, saya mau merebut ya berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada saya, yaitu hidup kudus, saya mau menentang dosa, saya mau menang melawan pornografi, saya mau menang melawan kecanduan, saya mau menang melawan segala dosa ini, maka dunia akan mulai membenci kita. Ya, dunia akan mulai membenci kita. Dan ketika kita mau separasi, dan ketika kita mulai mau bersaksi untuk Tuhan, dan kita mau memberitakan Yesus Kristus, ini adalah peperangan rohani, saudara. Seperti Yonatan memukul kalah Geba. Ya, dan kalau kita mulai agresif memberitakan Injil, dan kita mulai merebut dari tangan si jahat orang-orang yang tadinya akan binasa, lalu kita selamatkan dengan Injil, lalu kita bersaksi, lalu kita hidup kudus dan lain sebagainya, iblis akan membenci kita dan dunia akan membenci kita. Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan akan hal ini. Anda boleh buka di Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu, katanya di sini. Orang Kristen yang mau hidup beribadah kepada Tuhan, mau hidup taat kepada Tuhan, yang mau memenangkan peperangan-peperangan rohaninya, yang mau berkata, Efesus 6 ayat 13 dan seterusnya, aku mau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, aku mau mengadakan perlawanan
melawan kuasa-kuasa kegelapan, dia akan dibenci oleh dunia. Tapi kalau Anda, Anda nyerah saja sama dunia, Anda puas hidup di bawah perbudakan dosa, ya dunia akan fine-fine saja terhadap Anda. Jadi kita semua perlu memilih, apakah kita mau memilih damai di bawah tekanan dan perbudakan dunia, atau kita mau memilih kebencian dunia tetapi berperang bersama dengan umat Tuhan dan di pihak Tuhan. Itu. Oke, kita kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-13, kita lanjutkan di sini. Ayat yang kelima, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Dunia membenci, Filistin membenci Israel, dan mereka mulai mengumpulkan pasukan yang begitu banyak untuk mengadakan peperangan, untuk menyerbu Israel. Dan di ayat yang kelima dikatakan ada 3.000 kereta. Nah, ini juga kalau Anda baca di dalam KJV, sebagaimana di dalam teks Ibraninya, sebenarnya kata-katanya ada 30.000 kereta. 30.000, bukan 3.000 kereta gitu ya. Tapi angka 30.000 kereta dianggap terlalu banyak oleh banyak ahli, sehingga mereka tidak mempercaya angka itu, dan sebagian mengatakan mungkin salah tulis, mungkin bukan 30.000 tapi 3.000, dan lembaga Alkitab Indonesia mengikuti tradisi seperti itu ya, jadi dia menulis 3.000 kereta. Padahal sudah kasih Tuhan, saya lebih percaya apa yang Tuhan katakan, 30.000 kereta. Apakah itu jumlah yang banyak sekali? Oh ya, banyak sekali. Dan banyak ahli-ahli arkeologi dan sebagainya dan ahli sejarah berkata nggak mungkin bahwa negara sekecil Filistin pada waktu itu yang terdiri dari hanya beberapa kota, ada sekitar 5 kota utama di Filistin, bisa punya sampai 30.000 kereta. Mereka berkata itu tidak mungkin, katanya sini ya. Tapi ya, apa yang tidak mungkin, ya sebenarnya mungkin saja begitu. Dan bisa juga bahwa 30.000 kereta di sini bukan mengacu kepada keretanya, itu juga mungkin, tapi 30.000 maksudnya pasukan yang naik kereta begitu. Jadi satu kereta biasanya lebih dari satu orang. Bahkan ada indikasi bahwa satu kereta bisa melibatkan 10 pasukan bahkan, ya, karena bukan hanya orang yang di atas kereta itu, tapi juga istilahnya kayak pelari-pelari pendampingnya dan lain sebagainya. Jadi kereta pada zaman itu seperti tank ya, tank. Jadi biasanya tank itu kan bukan satu tank satu orang, ya, melainkan satu tank itu bisa ada krunya, ada tergantung tanknya ya, ada yang beberapa orang, bahkan ada yang bisa sampai 5-6 orang bahkan dan lain sebagainya. Dan kereta pada zaman itu juga seperti itu, satu kereta bisa banyak orang, bahkan bisa 10 dan lain sebagainya. Dan kalau memang 10 contohnya, ambil contoh 10 saja ya, maka dari 30.000 kalau itu mengacu pada orangnya 10 berarti memang sekitar 3.000 kereta, memang benar gitu. Tapi kita berkata bahwa ya angka yang tertulis dalam teks Ibrani adalah 30.000 sebenarnya di sini ya. Tapi intinya ini adalah pasukan yang begitu banyak dibandingkan dengan orang Israel yang boleh dibilang tidak punya teknologi militer apa-apa pada waktu itu. Nanti kita akan baca di akhir dari pasal ini. Dan melihat pasukan yang begitu banyak itu, orang Israel lari ya, di ayat 6, di ayat 7 mereka lari, ada yang sembunyi dan sebagainya. Ini memperlihatkan tidak adanya iman mereka, bahkan mereka ada yang lari menyeberangi sungai Yordan, karena kita masih ingat ada wilayah Israel di sebelah timur sungai Yordan, yaitu 2,5 suku di situ. Tetapi sebenarnya Tuhan mau memperlihatkan kepada mereka bahwa karena ingat apa alasan mereka minta raja? Masih ingat, saudara kasih Tuhan? Alasan mereka minta raja adalah mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain, punya raja yang memimpin mereka berperang, gitu. Memimpin mereka berperang mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan ingat yang sudah kita bahas berkali-kali, bahwa mereka berpikir, kenapa kita ada dalam siklus diperhamba terus di hakim-hakim? Karena tidak ada dinasti pada diri kita. Ya, sehingga ketika satu pemimpin selesai, dia mati, tidak ada pemimpin selanjutnya yang langsung, yaitu anaknya.
Ya, karena bukan raja, gitu kan. Gideon pernah ditawarkan jadi raja. Gideon bilang, saya tidak mau jadi raja. Saya tidak mau memerintah atas kalian. Anak-anak saya juga tidak akan memerintah atas kalian. Um, dan akhirnya mereka bilang, tidak, kami harus seperti bangsa-bangsa lain, maka kami akan aman, maka kami punya negara yang kuat, maka kami punya pasukan yang kuat, dan lain sebagainya. Oke, Tuhan bilang, ini permintaan yang kacau, kalian bukannya percaya sama Tuhan, bukannya berseru pada Tuhan, tapi bergantung kepada usaha manusia, bergantung kepada konsep raja kalian, silakan. Dan ternyata akhirnya benar. Dia sudah punya raja, Israel sudah punya raja, bahkan raja yang hebat menurut standar manusia. Saul hebat menurut standar manusia. Dalam ujian pertama saja dia menang melawan Amon dan sebagainya. Tapi coba kita lihat sekarang, dia harus melawan Filistin. Dia harus melawan Filistin, dan pasukan Filistin begitu banyak. Dan orang Israel kembali diperhadapkan bahwa ternyata kita tidak bisa mempercayai manusia memang. Kita tidak bisa mempercayai raja kita tidak bisa mempercayai Saul. Saul tidak ada apa-apanya, pasukannya hanya 3.000 orang dibandingkan dengan pasukan Filistin yang pasukan berjalan kakinya sampai nggak dihitung lagi, sebanyak pasir katanya. Pasukan berkudanya saya lebih banyak dari pasukan berjalan kakinya Israel. Belum hitung keretanya dan sebagainya. Mereka, intinya Tuhan mengizinkan mereka menghadapi kesusahan yang begitu berat ini, supaya mereka sadar bahwa ujung-ujungnya mereka toh harus percaya kepada Tuhan. Ujung-ujungnya satu-satunya pengharapan adalah Tuhan. Saudara, apakah Tuhan perlu menaruh kita pada posisi yang demikian baru kita mau percaya kepadanya? Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Ya? Apakah kita mau percaya kepada Tuhan dan melandaskan hidup kita kepada Tuhan saat ini, atau kita harus menunggu Tuhan menaruh kita pada posisi seperti ini baru kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jangan sampai, saudara, jangan sampai. Oke ya. Kita lanjutkan lagi di sini ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Ya, jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, pada aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Oke, orang Israel tahu bahwa mereka harus mengandalkan Tuhan di sini. Saul pun tahu. Tetapi sekali lagi, apa yang terjadi di sini memperlihatkan bahwa hubungan Saul dengan Tuhan bukan hubungan kepercayaan yang sungguh, tapi hubungan di mana Saul hanya ingin mempergunakan Tuhan sebenarnya. Yang Saul lebih perhatikan adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Dia bukan mencari kehendak Tuhan. Intinya dia ingin Tuhan berpihak padanya, bukan dia yang berpihak pada Tuhan. Gitu. Dia ingin Tuhan bergeser ke posisinya, bukan dia yang bergeser ke posisi Tuhan. Dan dia tahu dia butuh Tuhan. Oleh karena itu dia mau minta pertolongan Tuhan. Dia tunggu 7 hari di Gilgal. Nah, ini sangat menarik ya, karena Gilgal adalah tempat di mana dia ditabiskan, Urapi menjadi raja. Jadi Gilgal memiliki makna yang spesial bagi Saul. Dan kalau Anda masih ingat di 1 Samuel pasalnya yang terdahulu, yaitu di pasal 10, waktu Samuel mengurapi Saul, dikatakan di situ 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-8, ya, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi rupanya ini adalah sebelum dia diurapi, bahkan, atau sesudah diurapi tapi sebelum dinyatakan kepada Israel, gitu ya. Tetapi rupanya Gilgal memiliki makna yang spesial, dan ketika ada krisis, Samuel menyuruh Saul untuk menantikan dia di Gilgal di sini, dan dia akan datang dalam 7 hari rupanya, dikatakan di situ ya. Dan walaupun yang kata-kata di pasal 10 itu mungkin tidak ada hubungan langsung dengan yang di pasal 13, karena itu sudah kira-kira 2 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Tetapi
sepertinya ada instruksi dari Samuel kepada Saul bahwa oke, tunggu lagi di Gilgal, mungkin seperti dulu, ya, tunggu seperti dulu, tunggu 7 hari seperti dulu, aku akan datang mempersembahkan korban bakaran. Ya. Tetapi kita baca bahwa Saul tentunya sambil menunggu, dia sambil sangat-sangat cemas, ya sangat-sangat cemas, gelisah luar biasa, dan dia berkata di situ ayat yang ke-8 bahwa Samuel kok nggak datang-datang, dan mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia karena mereka ketakutan. Dan kita melihat di sini bahwa Saul walaupun lip service dia berkata dia mengandalkan Tuhan, namun dia terlalu kedagingan, ya, dan pandangannya ketika dia melihat orang-orang mulai berserak-serak, segala iman dia kepada Tuhan luntur, sehingga semua yang dilakukan ini hanyalah ritualistik belaka. Dan di ayat yang ke-9, dia memberanikan diri katanya mempersembahkan korban bakaran keselamatan yang tidak boleh dilakukan. Karena itu hanya boleh dilakukan oleh nabi, oleh imam-imam Tuhan dan oleh nabi dalam kondisi spesial. Ya, misalnya Elia, dia pernah persembahkan korban kepada Tuhan di atas Gunung Karmel, tapi normalnya ini harus dilakukan oleh imam. Dan kita tahu bahwa Samuel, dia sudah ada yang berkata, kenapa Samuel boleh persembahkan korban? Yang nomor satu, Samuel adalah nabi, jadi dalam momen-momen spesial bisa. Tapi kita harus ingat bahwa Samuel juga adalah anak keturunan Lewi, dan dia diadopsi oleh keluarga Eli. Ya, dia diadopsi, bagaikan diadopsi anak Eli, jadi dia boleh dibilang anak adopsinya Eli. Jadi dalam pengertian tertentu dia bisa dihitung sebagai imam juga bahkan. Dan raja tidak boleh. Ya, raja harus ada, Tuhan memisahkan wewenang raja dengan wewenang imam itu dipisahkan. Dan belakangan ada raja yang mencoba melakukan itu juga. Anda boleh baca di Tawarik misalnya, ada di 2 Tawarik pasal yang ke-26, ada seorang raja namanya Raja Uzia. Padahal Uzia adalah raja yang lumayan baik, tapi di akhir hidupnya dia melakukan suatu hal yang merusak. Dia membakar ukupan pada mezbah pembakaran ukupan, dan Tuhan menghantam dia dengan sakit kusta, saudara kasih Tuhan. Jadi Saul melanggar perintah Tuhan di sini. Dia tidak sabar. Dan ayat yang ke-10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, tampaklah Samuel. Jadi baru saja dia habis. Saudara kasih Tuhan, kalau saja dia menunggu berapa? Setengah jam, 1 jam lagi, Samuel sudah akan datang, saudara kasih Tuhan. Dan Samuel pergi menyongsongnya, memberi salam padanya. Tapi Samuel tahu ada something wrong. Ya, mungkin dari jauh dia sudah mencium bau korban bakaran itu, dan dia berkata, apa yang telah kau perbuat? Gitu. Apa yang telah kau perbuat, saudara? Saul telah melakukan kesalahan besar, kesalahan besar. Tetapi, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kita tahu bahwa siapapun bisa membuat kesalahan, ya, termasuk kesalahan besar. Dan nanti penggantinya Saul, yaitu Daud. Apakah Daud pernah melakukan kesalahan besar? Oh, kita tahu dia pernah melakukan kesalahan besar juga. Ya, dia berzina, bahkan membunuh dan sebagainya. Tapi ada satu perbedaan antara Daud dengan Saul, yaitu bahwa Daud ketika ditegur dosanya, dia segera mengakuinya. Dia sangat menyesal akan dosanya, dan dia tersungkur di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul di sini yang ke-11? Ketika Samuel menegur dia tidak merasa bersalah, melainkan dia mencoba membenarkan apa yang dia lakukan. Dia mencari alasan. Nah, ini yang sering kita lakukan dan harus kita usir dari diri kita sejauh-jauhnya. Ketika kita melakukan kesalahan, stop membenarkan kesalahan itu. Stop mencari alasan, tapi mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku telah salah, aku telah jatuh. Dan Anda tahu bahwa ketika kita melakukan itu menyenangkan Tuhan. Ya, korban yang Tuhan minta. Anda ada buka dalam nyanyian yang Daud gubah ketika dia jatuh dalam dosa, yaitu Mazmur pasal yang ke-51 di sini. Mazmur pada 51 ayat 18 dan 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Tapi kita kembali ke 1 Samuel 13, kita lihat Saul mencari alasan demi alasan. Dia bilang, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Ini alasan pertama dia. Jadi tidak ada lagi yang mendukung saya. Ini sering menjadi alasan kita ketika kita tidak melakukan apa yang benar, adalah karena
Tidak ada yang membela kita, tidak ada yang orang lain semua menentang kita mungkin, atau orang lain semua meninggalkan kita, jadi tinggal kita sendirian. Sering kita melakukan apa yang salah karena kita ikut arus, karena kita mendapat pressure dari orang lain dan lain sebagainya. Itu alasan yang klasik saudara kasih Tuhan. Tetapi itu tetap salah ya. Jadi dia salahkan rakyat itu berserak-serak. Kemudian dia salahkan Samuel. Dia berkata, "Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan." Nah, jadi banyak orang menyalahkan hamba Tuhan. Ya, ada orang yang atau menyalahkan hal-hal yang dari Tuhan lah istilahnya begitu. Saya tahu saya mestinya berlaku benar, tapi lihat tuh pendeta itu aja munafik banget. Ya, jadi ya akhirnya saya ya langgar aja. Padahal saudara kasih Tuhan, kalaupun memang benar ada pendeta yang munafik, kalaupun ada orang Kristen yang berbuat salah dan lain sebagainya, apa hubungannya dengan Anda berbuat salah begitu? Kalaupun memang benar Samuel terlambat, ya, yang padahal tidak. Tadi kita sudah baca bahwa tidak lama setelah Saul mempersembahkan korban, Samuel datang, sedangkan janjinya kan hari ke-7. Berarti masih pada hari itu juga. Sebenarnya Samuel masih tepat waktu, hanya saja Saul tidak sabar, saudara kasih Tuhan. Jadi menyalahkan orang lain. Semua orang disalahkan kecuali dirinya sendiri. Kemudian terakhir dia salahkan orang Filistin kan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Jadi ada tantangan besar. Saya terpaksa oleh kondisi dan lain sebagainya. Makanya dia bilang ayat 12 ini sangat menarik. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini adalah bentuk cara berpikir yang sangat-sangat aneh, tapi sangat salah dan tapi banyak dilakukan oleh orang. Jadi dia mengira bahwa dia harus meminta bantuan Tuhan, dia mau mencari belas kasihan Tuhan, tapi dengan cara melanggar perintah Tuhan. Sebenarnya nggak masuk logika, saudara. Kita mau mencari Tuhan, kita mau mengejar Tuhan, kita mau melayani Tuhan, tapi sambil melanggar firman Tuhan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau namanya kita ingin mencari Tuhan, mencari belas kasihan Tuhan, mestinya kita sedapat-dapatnya mengikuti kehendak Tuhan. Sedapat-dapatnya mengikuti firman Tuhan. Ya, hari ini ada banyak orang yang katanya mau melayani Tuhan, tapi dengan cara melanggar firman Tuhan. Ada banyak ya. Misalnya macam-macam. Ada perempuan-perempuan yang ditipu oleh feminisme dan ditipu oleh gereja-gereja yang tidak setia, yang berkompromi. Ya, karena ini ditipu oleh doktrin-doktrin yang salah di dunia kekristenan. Ada banyak perempuan-perempuan yang mau menjadi gembala sidang, mau menjadi pemimpin pengajar dalam jemaat, padahal itu dilarang. Tuhan larang itu. Di dalam 1 Timotius dan sebagainya Tuhan larang. Dan tentu doktrin-doktrin para pengkompromi ini mereka mengesampingkan firman Tuhan dan berkata, enggak lah, itu cuman zaman kuno saja. Persis seperti Saul mengesampingkan perintah Tuhan bahwa ini bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Ini kan situasi. Ya, situasi sudah mendesak dan sebagainya. Dan banyak orang hari ini mengesampingkan firman Tuhan, berkata, ini sudah zaman modern, ini sudah zaman feminisme dan sebagainya. Jadi kita kesampingkan saja firman Tuhan di 1 Timotius pasal 2, di Petrus dan sebagainya, di mana Tuhan dengan jelas berkata bahwa perempuan jangan mengajar dalam pertemuan jemaat, mengajar laki-laki, karena Tuhan menaruh kepemimpinan kepada laki-laki. Dan ada banyak perempuan yang berkata, saya mau melayani Tuhan, ya, tapi sambil melanggar firman Tuhan. Seperti Saul di sini, aku mau memohon belas kasihan Tuhan dengan cara melanggar firman Tuhan. Sama sekali tidak masuk akal. Ya. Dan Tuhan lebih menginginkan pelayanan yang bersifat hati yang hancur, hati yang taat kepada Tuhan. Itu adalah basis dari pelayanan yang sejati sebenarnya. Bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau taat sama Tuhan. Gitu. Ayat 13 kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Ini kalau di zaman kita sekarang mungkin, wow, ini keras juga ya. Sebenarnya bodoh di sini bukan berarti Saul itu IQ-nya rendah. Dalam Alkitab kata bodoh tidak dipakai untuk mengindikasikan intelijensi yang rendah. Tetapi dalam Alkitab kata bodoh dipakai untuk menyatakan kebebalan rohani, ketidakmampuan rohani untuk memahami firman Tuhan, untuk mau taat sama Tuhan. Itu sering disebut bodoh. Anda baca di dalam Amsal, sering dikatakan orang bodoh, orang bebal dan sebagainya. Bukan mengacu sekali lagi kepada intelijensi, bukan mengacu kepada masalah akademik, tapi mengacu kepada kebodohan rohani, ketidaktaatan rohani seperti pada Saul di sini,
Jadi perbuatanmu itu bodoh, kata Samuel kepada Saul. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. So, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kita melihat bagaimana Samuel langsung bagaikan memakai pedang, langsung ditetak semua alasan-alasannya Saul. Dia nggak peduli yang lain-lain, tidak peduli masalah orang Israel kabur, masalah orang Filistin bagaimana. Yang penting kamu sudah melanggar firman Tuhan. Ini yang penting, kamu sudah melanggar firman Tuhan. Dan itu adalah perbuatan bodoh. Dan perhatikan kata selanjutnya. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Dan ada teologi yang sangat mendalam dari ayat ini sebenarnya. Yaitu teologi bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan bagi Saul untuk memilih yang benar. Apa yang Saul lakukan tidak ditakdirkan oleh Tuhan, tidak ditentukan oleh Tuhan, tidak dideterminasi, dipredestinasikan oleh Tuhan. Tidak, saudara kasih Tuhan. Kita percaya manusia punya kehendak bebas. Manusia punya kehendak bebas dan Tuhan siap untuk menjalankan programnya sesuai dengan pilihan kita. Nah, ini memberitahu kita bahwa Tuhan memang bereaksi terhadap pilihan manusia. Gitu. Artinya pilihan manusia itu bukan settingan Tuhan. Tuhan kasih manusia pilihan yang bebas. Dia bisa pilih A, bisa pilih B. Kadang-kadang kita sebut sebagai plan A, plan B. Gitu. Dan terhadap kedua pilihan ini Tuhan siap meresponinya. Kalau kamu pilih A, Tuhan akan lakukan sesuai dengan pilihan kamu. Kalau kamu pilih B, Tuhan akan lakukan sesuai dengan pilihan kamu juga. Begitu. Dan ini adalah apa yang diajarkan Alkitab. Pilihan kita membawa dampak. Ya. Dan ini sangat menarik karena kita kaitkan dengan ada nubuat-nubuat sebelumnya bahwa kerajaan Israel itu akan kokoh di tangan Yehuda. Dan saya sudah pernah ajak kita buka di Kejadian misalnya. Kejadian pasal 46 kira-kira begitu ketika Yakub ya, ketika Yakub memberkati anak-anaknya, bukan 46 tapi 49. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi sudah dinubuatkan bahwa kerajaan akan mantap di Yehuda. Sehingga ada orang bertanya, apakah Tuhan ngebohongin Saul di sini? Ketika Tuhan bilang, Saul, kalau kamu setia, kerajaanmu akan kokoh loh. Apakah Tuhan sedang berbohong kepada Saul? Karena di dalam nubuat sudah dikatakan bahwa kerajaan akan kokoh di Yehuda. Apakah Tuhan berbohong? Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan berbohong, ya kan? Dan Tuhan tidak mungkin juga memberikan pengharapan palsu atau memberikan janji yang muluk-muluk palsu kepada Saul juga. Tidak mungkin sebenarnya. Jadi bagaimana kita memahami itu? Kita memahaminya adalah seperti ini. Nubuat itu kan diberikan berdasarkan kemahatauan Tuhan. Artinya Tuhan sudah tahu pilihan Saul jauh-jauh sebelumnya. Sehingga dia tahu bahwa Saul akan gagal. Bukan dia yang tentukan. Kalau dia yang tentukan maka semua ini nggak bermakna lagi. Tapi Tuhan sudah tahu Saul akan gagal. Dan oleh karena itu nubuatnya adalah bahwa kerajaan akan kokoh di Yehuda. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan kalau misalnya Saul setia kepada Tuhan, kalau Saul memilih untuk setia kepada Tuhan, maka bisa jadi nubuatnya dari awalnya berbeda. Gitu. Bisa jadi nubuatnya berkata bahwa kerajaan akan kokoh di Benyamin misalnya. Gitu. Jadi ingat bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh waktu. Gitu. Kalau misalnya Saul setia, bisa jadi nubuat itu sudah berbeda dari ratusan tahun yang lalu. Ya. Jadi kita jangan memakai nubuat untuk berkata saya sudah ditakdirkan. Ya. Salah, itu salah. Gitu. Kepengetahuan Tuhan tidak menakdirkan kita. Nah ini kesalahan Calvinis, karena Calvinis banyak yang menyamakan pengetahuan Tuhan dengan penentuan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu berarti Tuhan tentukan. Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tahu pilihan kita. Yang tentukan siapa? Kita. Tapi Tuhan sudah tahu tindakan itu. Ya, dan yang menentukan tindakan itu adalah kita. Gitu. Jadi kita perlu mencamkan hal tersebut. Ya. Oke, ayat 14. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ini Daud. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tetapi ingat bahwa ini baru tahun kedua pemerintahan Saul. Berarti dia masih akan memerintah cukup panjang. Jadi walaupun Tuhan sudah memvonis kerajaan Saul, tapi dia rupanya masih memberikan Saul memerintah lama. Dan ini adalah undangan bagi Saul untuk bertobat sebenarnya. Ya, Tuhan mengundang Saul untuk bertobat. Dan kalau kita bertobat dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya Tuhan bisa melunakkan atau menunda penghakimannya. Ya, kita bisa lihat contohnya
Hizkia. Tuhan bilang melalui Yesaya, kamu akan mati sebentar lagi. Hizkia berdoa dan memohon kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, oke, aku tambahkan 15 tahun. Dan sebagainya. Jadi, ini adalah undangan bagi Saul untuk bertobat sebenarnya. Tapi Saul tidak bertobat-tobat juga. Dan Tuhan berkata, aku telah milih seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Kita tahu, walaupun belum disingkapkan di sini. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, a man after God's own heart. Seorang yang berkenan kepada hati Tuhan. Oh, sudah yang kasih Tuhan. Dan kita berkata, wow, Daud. Tapi Daud bukan orang yang sempurna. Tadi sudah kita singgung, Daud juga jatuh dalam dosa. Bukan itu yang membuat dia berkenan kepada Tuhan, bukan bahwa dia berdosa, dan bukan bahwa dia tidak pernah berdosa juga, karena tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Tapi fakta bahwa dia dalam dosa maupun ketika dia, terutama waktu dia tidak berdosa, dia mengejar Tuhan. Ya, dia mengejar Tuhan, dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bukan iman yang hanya untuk mendapatkan benefit dari Tuhan seperti Saul, tapi iman yang sungguh-sungguh mendambakan Tuhan. Sebagaimana Daud gubah dalam Mazmurnya, terlihat hati dia. Hati dia yang katanya bagaikan rusa yang mendambakan air, demikian dia mendambakan Tuhan. Ya. Benar-benar rindu akan Tuhan, dan itu bagaikan seorang yang kalau kita mengenal seorang yang begitu baik, ya, dan kekasih jiwa kita, dan kita ingin lebih lagi mengenal dia, dan kita mengejar dia. Sungguh ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Apakah Daud ada jatuh? Ya, dia ada jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia yang nomor satu dia pikirkan adalah betapa dia sudah mengecewakan Tuhan. dan dia berkata, Tuhan, betapa aku mengecewakan Engkau. Ya. Dan dia bangkit lagi, sudah kasih Tuhan. Oke, kita perlu belajar dari dosanya, dari hatinya Daud, ya. Dan sehingga ketika dia berdosa, dia bangkit. Dan bagaimana dia mengejar Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan di sini. Oke, 15. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Jadi dari 3.000 jadi 600 berarti tinggal seperlima, tinggal 20%. Dan memang secara manusiawi, pantas Saul merasa getar-ketir gitu. Tapi mereka harus bergantung pada Tuhan di sini. Ayat 16, Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Jadi kita melihat bukan saja orang Israel kalah dari segi jumlah, tapi mereka kalah dari segi perlengkapan. Teknologi militer mereka terbelakang dibandingkan orang Filistin. Dan ini dikonfirmasi oleh penemuan arkeologi. Jadi penemuan-penemuan arkeologi mendapatkan bahwa memang orang-orang pertama yang memiliki teknologi besi di daerah kanan adalah orang Filistin. Dan orang Filistin adalah bangsa yang maritim, jadi mereka menguasai pinggir pantai Mediterania situ, dan mereka banyak berdagang dengan orang-orang di Yunani, dan dari situ mereka mendapatkan teknologi besi. Dan mereka mengimpor teknologi itu ke mereka sendiri, tapi mereka membatasinya dengan amat sangat untuk orang Israel, karena mereka tidak mau orang Israel bisa bangkit dan sebagainya. Lagi pula mereka mendapatkan pendapatan yang lumayan. Ya, orang Israel harus membayar harga yang mahal bahkan untuk menajamkan alat-alat pertanian sekalipun. Ya, dan ini menunjukkan sekali lagi perhambaan, di mana ketika kita menjadi hamba kita ditekan, apalagi kalau menjadi hamba dosa, hamba dunia ini. Maka mereka menekan kita supaya kita tidak bisa melawan, mengadakan perlawanan. Dan dunia ingin melucuti kita dari senjata-senjata kita, saudara. Ya, ingat apa senjata kita? Senjata kita adalah firman Tuhan, adalah pedang roh. Dunia ingin melucuti kita akan pedang roh. Ya, dia tidak mau kita baca Alkitab. Ya. Pertanyaannya, Anda mau dilucuti atau tidak? Ya. Kalau Anda tidak baca Alkitab Anda tergoda oleh dunia, Anda lebih suka nonton telenovela, nonton drama Korea, drakor,
nonton Netflix dan sebagainya, bukan membenamkan diri dalam firman Tuhan, membaca buku-buku rohani. Ya, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya hiburan, tapi jaga apa yang Anda nonton, ya, jaga apa yang Anda lihat, jaga apa yang Anda dengar, dan berikan proporsi yang lebih kepada hal-hal yang berguna. Karena dunia ingin melucuti kita akan senjata kita. Dunia ingin melucuti kita akan baju zirah kebenaran, keadilan kita. Dunia ingin kita bergumul dengan dosa terus-menerus sehingga kita tidak punya kesaksian yang baik dan kita tidak punya keberanian, kita tidak berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ya, karena hidup kita sendiri kacau balau, kita bergumul dalam dosa, kita jatuh bangun dalam kubangan dosa. Dunia ingin melucuti kita dari senjata-senjata kita. Tapi jangan mau, saudara, jangan mau. Dan dengan Tuhan kita bisa menang. Ya, demikian juga orang Israel, mereka harus bergantung sama Tuhan. Ya. Apa yang akan mereka lakukan? Kita akan baca di pasal 14. Sebenarnya ayat 23 belum selesai ya, ayat 23 terakhir. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas, dan pergerakan ini akan memicu pertempuran di pasal 14 yang akan kita bahas di sesi yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus pembahasan Mutiara Kebenaran, dan terutama tekuni terus firman Tuhan. Oke, sampai berjumpa lagi, Maranatha. Saya Dr. Siva Liao. Sekali lagi, Maranatha.